Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan pengertian dan tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur pada generasi muda Indonesia, sehingga memiliki karakter atau watak Pancasila di dalam dirinya. Pendidikan Pancasila juga merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk mengembangkan kepribadian yang berkarakter mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki pemahaman yang mendalam. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana peran Piagam Jakarta dalam sejarah perumusan Pancasila? Mengapa ada perubahan pada sila pertama pada proklamasi kemerdekaan? Peran Piagam Jakarta dalam sejarah perumusan Pancasila adalah suatu dokumen historis, mengutip dari buku Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan demi Kepentingan Bangsa yang memiliki berbagai suku bangsa dan agama yang berbeda. Sebab kalimat sila pertama Pancasila dalam rumusan Piagam Jakarta yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Akibatnya, kalimat sila pertama tersebut menuai kritikan dari beberapa tokoh perwakilan Indonesia Timur yang menyampaikan sikap keberatan mereka. Alasan utamanya adalah karena Indonesia tidak hanya dari kalangan umat Islam saja. Pertanyaan yang ketiga, bandingkan penerapan Pancasila pada Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada perbedaan utama dalam ketiga rezim ini menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi perbandingannya adalah, pada masa Orde Lama, Pancasila mengalami ideologis. Masa Orde Baru, Pancasila kembali menjadi dasar negara dengan sistem pemerintahan diktator. Masa Reformasi, Pancasila dijadikan pedoman berbangsa dan bernegara. Namun faktornya semakin menjauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Perbedaan utama dalam ketiga rezim ini dalam menggunakan Pancasila sebagai dasar negara terletak pada interpretasi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik pemerintah. Yang pertama, Orde Lama. Pancasila dijadikan ideologi negara yang lebih bersifat universal tetapi sering dipadukan dengan ideologi. Yang kedua, Orde Baru. Pancasila dipandang sebagai alat legitimasi bagi kekuasaan militer dan pemerintahan Soeharto. Yang ketiga, Reformasi. Pancasila kembali dipahami sebagai prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia. Yang keempat, jelaskan bagaimana Pancasila mendasari upaya pelestarian kebudayaan nasional di tengah arus globalisasi. Pancasila mendasari upaya pelestarian kebudayaan nasional di tengah arus globalisasi adalah dengan memberikan dampak signifikan terhadap pola perilaku generasi sekarang, agar pola makan perilaku tidak menyimpang dari budaya sosial Indonesia. Diharapkan generasi sekarang lebih dibekali pemahaman dan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan pembinaan dan kaderisasi yang dapat disertai dengan memperkokoh rasa nasionalisme. Pertanyaan yang kelima, bagaimana generasi muda berperan dalam menetapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja langkah konkret yang dapat dilakukan dengan mengisi pembangunan dan mempertahankan ideologi dan kemerdekaan bangsa? Sebagai generasi muda harus memiliki pemikiran yang kritis, karakter yang kuat, kepribadian yang tinggi, semangat nasionalisme, mampu memahami pengetahuan dan teknologi sehingga dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan baik. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua, toleransi, yang ketiga, mandiri, yang keempat, bersikap kritis, yang kelima, gotong royong, dan keenam, kreatif.